Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen History. Pada video kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita oleh seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Pesugihan Soto Pak Naryo. Cerita ini diawali pada tahun 2006. Naryo seorang pemuda desa yang ingin pergi merantau ke kota. Tujuan Naryo adalah kota Semarang. Naryo kemudian berpamitan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua. Dengan berat hati orang tua Naryo melepas kepergian Naryo untuk merantau bekerja. Dengan uang saku seadanya Naryo berangkat ke Semarang. Sesampainya di Semarang Naryo bingung mau cari kerja di mana. Naryo pun berjalan dan berusaha untuk melamar pekerjaan di beberapa tempat. Namun ternyata tak semudah bayangan Naryo. Ternyata mencari pekerjaan itu sulit. Sudah seminggu Naryo mondar-mandir ke sana kemari mencari pekerjaan, namun belum juga ia mendapatkan pekerjaan itu. Hingga akhirnya uang Naryo tinggal untuk makan sekali. Dari kejauhan Naryo melihat sebuah warung, ia pun kemudian melangkahkan kakinya menuju ke warung tersebut. Sesampainya di warung, Naryo seger masuk dan melihat-lihat apa isi warung tersebut. Tampak seorang wanita setengah baya sedang membuat soto pesanan pembeli. Ternyata itu adalah warung soto. Wanita pemilik warung tersebut kemudian bertanya kepada Naryo. "Mau makan di sini, Mas?" tanya wanita pemilik warung itu kepada Naryo. "Iya," jawab Naryo. Wanita pemilik warung tersebut kemudian segera mengambilkan semangkuk soto dengan sambal kecap di mangkuk. Wanita itu kemudian memberikan satu mangkuk soto itu kepada Naryo. Dan kemudian membuatkan teh hangat satu gelas. Naryo yang sudah kelaparan dan bau harum soto di depannya semakin membuat Naryo tidak sabar lagi untuk segera melahap soto yang ada di depannya. Naryo tampak melahap soto di depannya dengan lahapnya. Wanita itu hanya tersenyum melihat Naryo yang tampak lahap menikmati soto buatannya. Setelah menghabiskan semangkuk sotonya, Naryo tampak puas. Namun terlihat di wajah Naryo yang tampak lelah dan bingung. "Ratmi," sebut saja namanya sang pemilik warung tersebut. Ratmi yang mengamati Naryo tampak penasaran dengannya. Ia kemudian bertanya kepada Naryo, "Mas ini dari mana? Dan mau kemana?" Naryo yang mendapat pertanyaan itu gelagapan. Akhirnya Naryo menceritakan tentang ia dari mana dan apa tujuannya ke Semarang. Mendengar cerita dari Naryo, Ratmi merasa iba. Ia pun kemudian menawarkan Naryo untuk membantu ia jualan soto di warungnya. Naryo yang mendapat tawaran itu tampak sangat senang. Apalagi Ratmi menawarkan kepada Naryo untuk sementara waktu tinggal di rumahnya. Dengan segera Naryo mengiyakan tawaran dari Ratmi. Hari mulai sore, saatnya Ratmi menutup warungnya. Naryo yang sangat senang membantu Ratmi beres-beres. Setelah beres-beres, Ratmi mengajak Naryo untuk pulang ke rumahnya. Dengan sepeda motornya, Ratmi kemudian menyuruh Naryo memboncengkannya. Di sepanjang jalan menuju ke rumah Ratmi, mereka berdua saling berbincang. Tak lama kemudian sampailah mereka berdua di rumah Ratmi. Terlihat rumah yang lumayan besar dan bagus. Ratmi segera mengajak Naryo masuk ke dalam rumahnya. Ratmi mengajak Naryo duduk di ruang keluarga di samping ruang tamu. Ratmi kemudian berjalan ke dapur membuatkan secangkir kopi panas untuk Naryo. Begitu kembali dari dapur, Ratmi sudah membawa secangkir kopi hitam untuk Naryo. Mereka berdua kemudian berbincang-bincang hingga larut malam. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ratmi kemudian menunjukkan kamar untuk Naryo beristirahat. Naryo masuk ke dalam kamarnya dan Ratmi kemudian melangkah masuk ke dalam kamarnya juga. Malam itu Naryo sulit tidur. Hingga jam 12 malam ia belum bisa tidur. Karena belum bisa tidur, Naryo kemudian keluar dari kamarnya hendak keluar mencari udara. Naryo melangkah berjalan ke depan. Hingga ia pun sampai di ruang TV. Tak sengaja Naryo melihat pintu kamar yang terbuka sedikit. Karena penasaran, Naryo kemudian melangkah menghampiri pintu tersebut. Alangkah kagetnya Naryo saat melihat apa di balik pintu kamar tersebut. Dari balik pintu yang terbuka sedikit itu Naryo melihat Ratmi yang tengah tertidur dengan lelapnya dan dengan hanya memakai baju tidur yang tipis.
Tampak tubuh Ratmi yang padat dan kencang. Meskipun sudah setengah baya namun wajah Ratmi masih terlihat cantik. Naryo tertegun di tempatnya. Ia hanya bisa menelan air liurnya. Ia tak menyangka malam itu ia melihat pemandangan yang begitu indah dan menggoda. Tak mau mengganggu tidur Ratmi, Naryo kemudian segera melangkah kembali ke kamarnya. Di dalam kamar malah bayangan wajah dan tubuh aduhai Ratmi yang selalu terngiang di pikiran Naryo. Naryo berusaha untuk memejamkan matanya. Akhirnya sekitar jam 1 malam Naryo tertidur juga. Keesokan paginya Ratmi yang sudah terbangun berada di dapur membuat sarapan pagi untuk mereka berdua. Sekitar jam 7 pagi Ratmi mengajak Naryo untuk makan pagi. Akhirnya mereka berdua makan pagi bareng hari itu. Sekitar jam 8 Ratmi mengajak Naryo untuk membuka warung sotonya. Sekitar jam setengah 9 mereka sampai juga di warung. Dengan beberapa bahan yang telah dibawa, Ratmi kemudian mulai memasak soto. Semua bahan-bahan dan bumbu dicampur di atas kuali tanah di atas tungku kompor. Rebusan daging pun mulai matang. Naryo membantu membersihkan meja dan menyiapkan semuanya. Hari demi hari berjalan dan Naryo kini betah bekerja ikut Ratmi. Dari hari ke hari hubungan Naryo dan Ratmi malah semakin dekat. Ada ketertarikan di antara keduanya. Ratmi yang sudah berumur setengah baya itu kini jatuh cinta kepada Naryo. Sudah lama ia hidup sendirian setelah ditinggal suaminya yang pergi entah kemana. Sudah 10 tahun ia hidup sendirian. Naryo tertarik dengan Ratmi karena selain ia cantik, Ratmi juga sangat perhatian kepadanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Setelah pernikahan mereka, hari demi hari mereka lalui dengan berjualan soto bersama. Tampak hidup mereka yang bahagia. Apalagi setelah kehadiran buah hati yang mereka idam-idamkan. Kini mereka memiliki 3 orang anak. Kebahagiaan keluarga mereka tiba-tiba berubah setelah lama-kelamaan warung soto mereka mulai sepi. Keuangan untuk keluarga kini semakin menipis. Kehidupan mereka kini tidak seperti dulu yang berkecukupan. Entah mengapa warung mereka meredup. Menghadapi kenyataan itu Naryo kini menjadi resah dan gelisah. Ia sering sulit tidur karena memikirkan bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan mereka sekarang yang semakin bertambah. Ratmi yang melihat suaminya bingung dengan keadaan mereka yang sekarang hanya bisa mencoba menenangkan suaminya. Ratmi selalu menyemangati suaminya itu. Dalam lamunannya, Naryo berpikir bagaimana warungnya bisa ramai lagi, bahkan lebih ramai dari yang dulu. Suatu hari saat warung soto mereka sedang sepi-sepinya. Saat itu hari sudah sore menjelang malam, namun karena bingung hingga Naryo belum menutup warungnya. Tiba-tiba masuk seorang lelaki tua dan duduk sambil memesan semangkuk soto. Naryo kemudian segera membuatkan semangkuk soto. Laki-laki tua itu segera menyantap soto buatan Naryo. Di sela-sela ia makan, laki-laki tersebut berkata, "Rasa sotomu sudah enak, cuma kurang hidup." Naryo yang mendengar kata-kata lelaki itu jadi bingung. Ia pun kemudian bertanya apa maksud perkataan laki-laki tua itu. "Kurang hidup bagaimana Pak?" tanya Naryo. "Rasanya terasa kurang hidup di lidah. Kalau kamu mau warung sotomu laris dan ramai temui aku, nanti aku akan memberikan rahasia agar daganganmu bisa laris." Setelah membayar soto tersebut, laki-laki tua itu kemudian melangkah pergi sambil membisikkan nama dan alamatnya tinggal. Sore itu Naryo pulang dari warung sotonya. Dalam perjalanan pulang ia selalu teringat kata-kata orang tua tadi. Maka sampailah Naryo di rumahnya. Segera ia mandi dan kemudian duduk di teras. Ratmi istrinya yang selalu ada membuatkannya kopi hitam kesukaan Naryo. Mereka berdua berbincang-bincang seperti biasanya. Kali ini mereka membahas usaha warung sotonya yang kian hari semakin sepi. Tak terasa hari sudah malam. Ratmi sudah sedari tadi masuk kamar dan tertidur. Begitupun kedua anak mereka. Naryo malam itu belum bisa tidur. Hati dan pikirannya resah dan gundah. Ia memikirkan warungnya yang semakin sepi dan kondisi keuangan yang semakin menipis. Sudah tak terhitung Naryo menghabiskan beberapa batang rokok dan 2 cangkir kopi.
Dengan nyala rokok yang dihisapnya, pikiran Naryo melayang bagaimana caranya agar usahanya bisa kembali ramai. Naryo kini membulatkan tekad untuk pergi menemui sosok orang tua yang kemarin makan soto di warungnya. Naryo kemudian pergi ke kamar dan tidur. Sebab esok harinya ia ingin pergi. Malam pun berlalu dengan hembusan kabut tipis dan lantunan suara khas binatang malam. Pagi pun tiba, Naryo terbangun. Kali ini ia tidak membuka warung sotonya. Ratmi yang belum tahu kenapa suaminya tidak membuka warungnya kemudian bertanya. Naryo mengatakan kalau dia akan pergi menemui lelaki tua yang kemarin makan soto di warungnya. Siapa tahu ada solusi untuk warung sotonya. Ratmi yang mendengar itu pun tak masalah kalau suaminya ingin pergi berkonsultasi tentang warungnya. Sekitar jam 10 pagi Naryo kemudian berangkat mencari alamat laki-laki itu. Dengan sepeda motornya ia menyusuri jalan. Dalam perjalanan ia bertekad dengan cara apapun warungnya mesti ramai lagi. Setelah menyusuri jalan dan beberapa kali bertanya kepada warga yang kebetulan berpapasan di jalan, maka sampailah Naryo di depan rumah laki-laki tua itu. Laki-laki tua yang oleh warga dikenal dengan nama Mbah Karmo. Naryo kemudian turun dari sepeda motornya dan kemudian melangkah menghampiri pintu rumah Mbah Karmo. Dengan pelan Karmo mengetuk pintu rumah tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara dari dalam rumah dan pintu yang terbuka perlahan. Mbah Karmo kemudian mempersilahkan Naryo untuk masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian setelah mereka berdua duduk berhadapan, Karyo kemudian mengutarakan maksud kedatangannya menemui Mbah Karmo. Mbah Karmo hanya manggut-manggut karena ia sudah tahu maksud kedatangan Naryo. Naryo sudah lelah dan pusing dengan kondisi warung dan ekonominya. Mbah Karyo kemudian mengatakan kepada Naryo tentang jalan pintas agar warung Naryo bisa ramai kembali dan cepat kaya. Mendengar ucapan Mbah Karmo, Naryo sangat senang dan gembira. Seolah akan mendapat jalan keluar dari masalahnya. Mbah Karmo meneruskan ucapannya, jalan yang cepat itu mudah sekali, namun ada harga yang harus dibayar, atau syarat yang harus dipenuhi agar tercapai. Naryo untuk bertanya tentang harga yang harus dibayar atau syarat yang harus dipenuhi. Mbah Karmo kemudian menjelaskan semuanya. Saat itulah Karyo tersentak kaget. Ia bingung dengan syarat yang harus dipenuhi Naryo. Ternyata jalan pintas yang dikatakan Mbah Karmo adalah dengan mengambil pesugihan. Dan syaratnya adalah tumbal nyawa. Naryo berpikir lama sekali. Akhirnya karena keadaan yang sulit dan dia sudah tidak sanggup lagi menjalaninya, maka Naryo pun menyanggupi syarat tersebut. Tak terasa hari sudah menjelang malam. Mbah Karmo mengatakan agar melakukan ritual malam itu juga. Kebetulan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Mbah Karmo segera menyiapkan ubeo rampe sesaji untuk ritual malam itu. Setelah dirasa cukup dan komplit, Mbah Karmo kemudian mengajak Naryo untuk pergi ke suatu tempat di hutan belakang rumah Mbah Naryo. Berangkatlah mereka berdua menyusuri jalan masuk ke dalam lebatnya hutan. Tak lama kemudian sampailah mereka berdua di suatu tempat yang banyak batu-batu besar bertumpuk yang di belakangnya sebuah pohon randu alas yang sangat besar dan tua. Mbah Karmo kemudian duduk bersemedi membaca mantra mengawali ritual malam itu. Waktu pun berlalu. Keesokan paginya Naryo kemudian membuka warung sotonya sekitar jam 10-an pagi. Tak lupa Naryo melaksanakan apa yang dikatakan oleh Mbah Karmo. Aneh. Tak selang beberapa lama kemudian ada beberapa orang yang masuk ke warungnya. Mereka kemudian memesan soto beberapa mangkuk. Dan anehnya lagi soto yang mereka santap langsung habis tak tersisa. Kemudian ada yang meminta dibuatkan lagi. Kaget, takjub dan bercampur rasa senang di hati Naryo. Tak lama kemudian muncul lagi beberapa orang pembeli yang ingin menikmati soto bikinan Naryo. Setelah menikmati soto racikan Naryo, mereka mengatakan kalau rasa sotonya sangatlah enak. Hari itu seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Kromo. Warung soto Naryo ramai hingga kehabisan. Naryo sangat senang, puas dan lega. Naryo menghitung uang hasil jualan hari ini yang melebihi bayangannya. Setelah tutup warungnya, Naryo bergegas pulang dengan hati yang gembira.
karena hari itu dagangannya laris dan ia membawa uang yang banyak. Sampai di rumah Ratmi terkejut dengan wajah sumringah suaminya. Ia pun bertanya kok hari ini terlihat sangat senang. Naryo menjawab hari ini ia sangat senang dan gembira karena dagangannya laris manis. Hari-hari berikutnya warung soto Naryo semakin ramai dan berjubel pengunjung hingga rela antri. Naryo pun menambah jumlah porsi dagangannya, karena setiap hari sering kehabisan. Waktu terus berlalu beberapa bulan, kini Naryo sudah bisa membeli mobil, sepeda motor baru lagi dan lainnya. Kini kehidupan Naryo mulai berubah serba kecukupan dan malah berlebih. Semua itu tak lain dari hasil Naryo mengambil pesugihan untuk dagangannya. Kejadian-kejadian aneh mengiringi ramainya warung Mas Naryo. Seiring berjalannya waktu dengan ramainya warung Mas Naryo, beberapa kejadian aneh dan mistis pun terjadi. Kejadian aneh yang dialami beberapa pembeli yang datang mengatakan, setiap makan soto di warung Mas Naryo seolah ingin selalu nambah lagi. Rasa soto yang enak membuat hasrat untuk makan lagi seketika itu muncul. Alhasil banyak dari pelanggan yang makan soto Mas Naryo sampai beberapa porsi. Antrean pembeli yang datang berjubel. Anehnya beberapa pembeli mengatakan kalau sotonya dibungkus, nyampe rumah rasanya tak seenak kalau makan di warung tersebut. Malah ada yang mengatakan kalau sotonya berbau anyir. Pernah seorang anak kecil yang saat itu sedang asik makan soto bersama dengan ayah ibunya mengatakan, kalau saat itu dia melihat sesosok pocong yang bermuka seram dan dari mulutnya keluar air liur yang menetes ke kuah soto Mas Naryo. Sosok pocong itu hanya berdiri terdiam sambil mengeluarkan air liur yang terus menetes ke tempat kuah soto Mas Naryo. Beberapa orang ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Dari beberapa penjual soto di sekitar warung Mas Naryo juga merasa heran dengan warung Mas Naryo yang tiba-tiba mendadak ramai sekali. Mereka mengaku ada yang aneh dengan warung Mas Naryo. Pernah juga ada kejadian yang mengerikan yang terjadi di jalan di depan warung Mas Naryo. Kejadian itu terjadi pada sore hari menjelang malam. Ada seorang pembeli yang kala itu makan soto di warung Mas Naryo. Setelah orang tersebut menghabiskan sotonya dan setelah membayar, orang tersebut kemudian keluar warung dan menaiki motornya. Baru akan menyeberang jalan tiba-tiba ada sebuah mobil pick-up yang melaju kencang dan menabrak orang tersebut. Dengan luka yang parah orang tersebut akhirnya meninggal. Setelah kejadian tersebut beberapa kali muncul penampakan sosok yang mirip orang tersebut yang mondar-mandir di area tersebut. Terlihat sekujur tubuhnya yang penuh luka. Sosok tersebut sering terdengar merintih minta tolong. Beberapa orang mengait-ngaitkan kejadian kematian orang itu adalah tumbal dari sebuah pesugihan. Kematiannya tidak wajar, dan mereka merasa curiga dengan warung soto milik Mas Naryo yang diduga memakai pesugihan. Berita itu berkembang menjadi pembicaraan di kalangan warga masyarakat. Tumbal anak Mas Naryo. Seiring ramainya warung soto Mas Naryo, dan seiring bertambahnya kekayaan Mas Naryo saat itu. Di sisi lain suatu malam anak Mas Naryo yang paling kecil yang bernama Ambar mengalami kejadian aneh. Malam itu saat Ambar tengah tertidur lelap, ia bermimpi didatangi sosok astral yang sangat seram. Sosok itu seperti mengatakan akan mengajak Ambar tinggal di tempatnya. Beberapa kali Ambar mengalami mimpi yang sama, hingga akhirnya ia menceritakan mimpinya itu kepada ibunya. Mendengar cerita dari anaknya, Ratmi merasa bingung dan bertanya-tanya. Mimpi yang aneh dan menakutkan. Ratmi berpikir kenapa anaknya bermimpi seperti itu. Ia juga khawatir jika mimpi itu benar akan terjadi. Rupanya selama ini Ratmi tidak tahu kalau Naryo suaminya mengambil pesugihan. Suatu hari Ratmi tengah berbincang dengan Mas Naryo suaminya. Ratmi menceritakan tentang mimpi yang dialami Ambar. Mas Naryo yang mendengar cerita itu pun kaget. Namun ia berusaha menyembunyikannya. Mas Naryo kini teringat, saatnya telah tiba. Ia harus rela menumbalkan salah satu keluarganya sebagai ganti pesugihan. Malam itu Mas Naryo tidak bisa tidur.
Ia teringat dengan Ambar anaknya. Sebenarnya ia tak tega untuk mengorbankan Ambar sebagai tumbal pesugihannya. Kini Mas Naryo bingung harus berbuat apa. Namun perjanjian itu tidak dapat dibatalkan. Jika dibatalkan maka semua kekayaan Mas Naryo akan habis saat itu juga. Dalam lamunannya, Mas Naryo tiba-tiba mendengar suara yang ia tidak asing lagi. Suara itu mengatakan kalau besok malam, bertepatan malam Jumat dan sekaligus bulan purnama, sosok itu akan mengambil Ambar sebagai tumbal untuk dijadikan pengikutnya. Tubuh Mas Naryo menggigil hingga keluar keringat dingin. Hari pun berganti dan saat yang telah ditentukan telah tiba. Malam itu Kamis malam Jumat Kliwon bertepatan dengan bulan purnama. Sosok makhluk astral mendatangi rumah Mas Naryo. Mas Naryo dan Ratmi yang tengah berada di kamar tiba-tiba dikagetkan dengan suara teriakan Ambar. Mereka berdua kemudian bergegas keluar kamar menuju kamar Ambar. Dan setelah mereka membuka pintu kamar, mereka mendapati Ambar yang terbaring di kasur dengan darah yang keluar dari mulutnya. Betapa terkejutnya Ratmi melihat anaknya dengan kondisi seperti itu. Ratmi kemudian mendekati Ambar dan memeluk Ambar. Ratmi merasakan ada hal aneh yang saat itu terasa kalau Ambar sudah tak bernafas lagi. Ratmi menangis sejadi-jadinya.